Aku takut, aku nangis ya. Aku nggak, udah air mata aku udah habis untuk si RK. Air mata aku udah habis, aku nggak mau lagi nangis untuk dia. Kalau bilang kenapa nggak diselesaikan secara baik-baik, udah abang, 3 bulan. Bahkan yang terakhir kali itu keluarga tuh udah kumpul bang, udah kumpul. RK-nya kabur, RK-nya kabur. Tiap hari saya bilang, kalau sikap kamu dingin terus dengan saya, kita seperti orang lain dalam rumah, ya udah maunya gimana? Mau anulasi seperti yang kamu bilang? Ya udah nggak apa-apa, kan RK yang pengen cerai. Dia yang mau cerai guys, bukan aku. Dia yang mau cerai bukan aku nggak pernah minta cerai sama RK. Tapi RK yang menghubungi orang tuanya untuk bercerai sama aku. Bahkan dia adorasi sama-sama dengan selingkuhannya. Bayangkan tempat adorasi dijadikan tempat perselingkuhan. Mereka adorasi sama-sama tuh guys. Harusnya diajak saya, bukan ajak selingkuhan dia. Jadi kalau kalian bilang sabar, jangan di blow up, sabar. Aduh, udahlah, aku yang tahu lah kayak gimana ya. Kalian pikir saya nggak pertimbangkan secara matang untuk saya blow up di sosial media? Udah saya pertimbangkan matang-matang dan baik-baik resikonya. Aku nggak sebodoh itu guys. Halo warga intelektual sekalian. Guys, akhir-akhir ini banyak subscriber channel ini yang pengen gua bahas tentang Bang RK. Terutama masalah perselingkuhan. Lah, kok lu ngebahas masalah perselingkuhan? Ini kan masalah pribadi. Nah, justru itu masalahnya. Bang RK itu kan selalu bahas masalah pribadi kan? Lah, kok Bang RK bahas masalah pribadi? Tuhan itu kan masalah pribadi kan? Agama itu kan masalah pribadi kan? Agama itu kan privasi ya. Kenapa agama itu disebut privasi? Karena agama itu keyakinan. Apa definisi keyakinan? Keyakinan itu definisinya adalah kita menganggap bahwa satu hal itu benar walaupun tidak terbukti secara ilmiah atau secara langsung. Makanya disebut dengan privasi. Di negara maju itu agama dianggap privasi. Kalau misalnya mengatakan, oh mereka sesat, agama itu nggak privasi. Lah, SDM negara maju dengan negara yang tidak maju seperti Konoha, mana yang lebih tinggi? Ya lebih tinggi negara maju dong. Berarti keputusan mereka lebih tepat kan? Jadi Bang RK ini kan bahas masalah privasi kan? Boleh dong kita bahas masalah privasi dia. Kan dia sendiri yang bahas masalah privasi kan? Jadi seseorang yang selalu bahas masalah privasi itu, kita boleh membahas masalah privasinya. Kita boleh koreksi masalah privasinya. Lah, kok lu ngebahas masalah privasi orang? Gua nggak bahas masalah privasi orang kalau seseorang itu tidak bawa masalah privasi, ya. Masalahnya Bang RK ini kan apologet. Apologet itu bawa Tuhan, bawa agama, bawa privasi, ya kan? Bawa masalah pribadi. Agama itu kan masalah pribadi. Sehingga apa? Sehingga kita boleh dong bahas masalah pribadinya. Artinya gini, kalau seorang apologet itu selingkuh, ya kita kan harus melihat buahnya gitu ya. Dia bawa agama, bawa Tuhan. Orang Kristen berprinsip dari buahnya lah kita melihat karakternya. Ya, koreksi kalau salah ya. Ya, iman tanpa perbuatan sia-sia. Garis bawah ya. Iman tanpa perbuatan sia-sia. Jadi kalau dikatakan bahwa Bang RK ini beriman, perbuatannya gimana? Kita harus bisa melihat dong. Ya, artinya gini, Bang RK ini sama seperti misalnya pemuka agama. Walaupun ya apologet dengan pemuka agama itu berbeda, tapi sama-sama bawa Tuhan. Pendeta itu ya harus kita lihat privasinya. Apakah dia sering berantem dengan istrinya? Apakah dia aman-aman aja dengan istrinya? Apakah dia baik dengan tetangganya? Bang RK juga seperti itu. Apakah dia selingkuh? Apakah dia menyakiti istrinya? Apakah dia menyakiti keluarganya? Apakah dia baik bertetangga dan lain sebagainya? Itu harus kita lihat gitu. Kenapa? Karena yang dibahas Bang RK ini masalah privasi. Ya boleh dong kita bahas masalah privasi. Masa dia aja yang bisa bahas masalah privasi orang bisa, kita nggak bisa gitu? Ya kan nggak bisa gitu dong. Ya, lalu bagaimana dengan saya? Saya bukan orang suci. Saya tidak pernah bahas, maksudnya saya nggak bawa Tuhan gitu. Saya nggak pernah nyuruh yang nonton video untuk beragama gitu. Mau beragama kayak mau nggak kayak bodoh amat. Mau guling-guling kayak bodoh amat ya. Ini dari sudut pandang ilmiah gitu ya. Saya bahas dari sudut pandang ilmiah. Artinya gini, kalau Bang RK ini bawa agama, harusnya dia menjaga nama baik apologet. Harusnya dia menjaga nama baik Katolik. Iya kan? Jangan terlalu mengaung-aungkan Bang RK, bahwa Bang RK itu seperti Tuhan. Ya kalau salah, salah aja gitu. Ya,
Orang Kristen tradisinya kan seperti itu ya. Kalau lu nggak bisa memberikan contoh yang baik sama keluarga lu, ya lu jangan bawa agama. Itu kan prinsip orang Kristen kan. Di mana-mana prinsip orang Kristen seperti itu. Ya, kita bukan seperti agama atau orang Kristen itu nggak seperti agama RT6 gitu ya. Walaupun ya dalam agama lain misalnya, ya saya tidak akan menyebutkan ya agama apa ya. Ya misalnya nih ada masalah ya perselingkuhan atau segala macam bisa dimaafkan. Tapi kalau dalam Kristen nggak bisa seperti itu. Nggak bisa. Itu masalah privasi harus dibahas. Dulu juga saya berpikir seperti Anda yang nonton video ini. Saya dulu berpikir itu kan masalah privasi. Ya pemuka agama itu kan nggak boleh dilihat privasinya. Lah, iman kan harus ada perbuatan. Iman tanpa perbuatan sia-sia. Artinya apa yang dikatakan Bang RK ini kan dikonsumsi secara privasi kan. Ya masa dia hanya bahas masalah privasi gitu ya, privasi tapi privasi nggak bisa dibahas. Itu yang perlu kita bahas. Jadi saran saya ya, boleh didengarkan boleh tidak ya. Saran saya bagi yang nonton video ini, berhenti menuhankan Bang RK. Carilah pemuka agama yang masih banyak kok pemuka agama yang jujur gitu ya. Ya, kalau kita nyari pemuka agama atau apologit itu jangan seperti Bang RK lah. No. Itu udah jelas-jelas kok. Itu nggak bisa menahan diri gitu. Apakah karena istrinya nggak cantik gitu? Ya, ya itu kan sebenarnya ya gini ya guys. Ya kalau udah nggak ini lagi sama istri, nggak serak lagi gitu, ya udah ya langsung cerai aja gitu ya. Jangan ditanggung-tanggung seperti ini ya. Ya. Itu yang jadi permasalahan. Apakah orang Kristen membenarkan cerai? Enggak kan? Apalagi Katolik ya. Nggak boleh. Nah itu beratnya jadi orang Kristen. Ya bukan kaleng-kaleng jadi orang Kristen guys. Apalagi kita tinggal di Konoha. Ya itu yang jadi permasalahan. Kemudian apakah apologi seperti ini bisa diikuti? Nggak bisa ya. Ini masih kurang. Lebih baik sama pastor lah gitu ya. Pastor aja lah gitu ya. Pastor masih banyak kok yang bagus ya. Jadi ya ini masih labil ya kalau saya perhatikan Bang RK ini. Saya bukan orang suci ya, tapi untuk ukuran apologet ini mah nggak cukup ya. Masih kurang lah, masih pengen mendewasakan diri lagi gitu ya. Nggak bisa menahan diri gitu ya. Nggak bisa menahan diri untuk, ya mungkin tertarik dengan wanita lain misalnya. Ya kalau misalnya Anda mengatakan, oh itu kan mungkin ada pertengkaran dan sebagainya, ya seorang apolog itu harus bisa menahan diri dong. Introspeksi diri gitu ya. Dia kan bahas-bahas agama gitu. Jangan sedikit-sedikit menyalahkan orang lain gitu. Jangan seperti itu ya. Seorang apolog itu harus berani ya masalah privasinya dibongkar gitu. Ya karena dia bahas masalah privasi kan. Kan dia hidup dari donasi kan. Ya enggak sih? Saya cuma bertanya ya. Apakah dia hidup dari donasi? Ya kalau dia hidup dari donasi, misalnya dia dari donasi misalnya Bang Ridwan Kamil misalnya. Ridwan Kamil yang ada di Konoha ya, bukan yang di Bandung itu ya. Kalau misalnya hidup dari donasi ya harus ini dong ya. Berarti dia milik publik gitu ya. Harus siap dong ya privasinya dipreteli gitu ya. Iya kan? Kita juga harus melihat perbuatannya gitu ya. Iman tanpa perbuatan itu ya sia-sia. Ya kan? Jadi lebih baik lah ya, cari apologet yang lain gitu ya. Lagian kalau saya perhatikan apologi itu kan nggak dibutuhkan di Konoha. Ngapain coba? Ngapain coba apologi itu membela-bela agama? Kan udah ada hukum gitu ya. Hukum itulah ya sebenarnya yang perlu ditegakkan gitu ya. Hukum kita diperbaiki gitu. Ya, hukum jangan tumpul ke mayoritas, tajam ke minoritas. Ya, itu kalau saya perhatikan. Hukum di Konoha seperti itu, tumpul ke mayoritas, tajam ke minoritas. Ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Ya, aku tahu ya, mungkin istrinya itu ada masalah lalunya apa dan lain sebagainya, ya, pokoknya kita nggak tahu ya permasalahan mereka. Tapi kan yang ngebongkar kan istrinya kan, kasihan istrinya gitu ya, kasihan. Kan orang Kristen kan nggak bisa poligami ya. Ya itu tradisi kan, penafsiran orang Kristen kan nggak bisa poligami ya. Walaupun ya di dalam kitab suci agama Kristen itu ada yang bukan diterlannya, tapi zaman dulu ya seperti itu. Seperti
ada tuh ya Daud ya, kemudian Salomo gitu ya. Itu kan punya istri lebih dari satu ya. Tapi apakah itu diteladani atau tidak, itu yang jadi permasalahan. Orang Kristen tradisi nggak seperti itu ya, satu orang. Makanya ya orang-orang atau cewek dari agama RT6 itu suka ya kalau punya pasangan, nggak semua tapi disclaimer ya, punya pasangan orang Kristen. Karena setia sehidup sampai mati gitu. Walaupun ada yang cerai juga gitu ya. Ya, karena orang-orang Kristen di Amerika juga banyak yang cerai. Tapi permasalahannya kan mereka kan nggak terlalu ini ya, beda budayanya dengan kita beda gitu. Orang-orang Kristen di Amerika itu mereka budayanya itu ya budaya sekuler gitu. Kita kan bukan budaya sekuler, ya, kecuali kita negara sekuler ya kita boleh-boleh aja ya. Boleh-boleh aja gitu seperti Donald Trump misalnya. Donald Trump itu kan tukang kawin ya. Berapa kali dia kawin mulu, tapi orang-orang nggak menganggap bahwa itu masalah. Karena dia pemimpin gitu, maksudnya pemimpin sekuler, bukan pemuka agama. Kalau pemuka agama seperti itu nggak boleh, seperti Donald Trump nggak boleh. Ya kemudian Bang RK juga seperti itu ya, dia kan pemuka agama ya. Bisa dikatakan pemuka agama lah, walaupun ya ada yang mengatakan bahwa, oh keluarga saya nggak kenal sama RK kok, oh keluarga saya nggak kenal sama dia kok. Nah ya dia kan bawa agama, itu permasalahannya. Iman tanpa perbuatan itu sia-sia. Dia beriman tapi nggak ada perbuatan ya sia-sia. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak berpihak ya. Saya bahas ini supaya apa? Supaya kita terhindar dari apologet abal-abal gitu. Apologet terbaik itu kalau menurut keyakinan saya itu ya pastor aja deh gitu ya. Atau pendeta yang bagus aja deh gitu ya. Yang pendeta yang toleran gitu ya. Kemudian kaum intelektual boleh lah gitu ya. Kaum intelektual atau kaum sekuler boleh lah gitu ya. Atau siapapun ya, idola Anda. Boleh lah. Terus Bambang Nurseno juga boleh gitu. Ya. Jangan yang abal-abal seperti ini, aduh kasihan ya. Edis TV juga kayaknya masih kurang nih. Edis TV kan kadang ini juga ya, kadang kadang nggak semuanya tapi disclaimer kadang keterlaluan juga ya kalau debat ya. Kemarin saya DM Edis TV ya, aku mau collab sama dia. Boleh kata Edis TV tapi belum menentukan waktunya nih ya. Mudah-mudahan ya saya bisa collab sama Edis TV. Ya, collab dari online maksudnya. Ya, oke guys ya. Saya tidak memojokkan agama apapun di sini ya. Karena saya sayang dengan teman-teman yang beragama Kristen gitu ya, terutama Katolik. Ya janganlah seperti itu ya. Itu merusak citra agama Katolik namanya. Ya kan? Karena dia sering bawa Tuhan, boleh dong ya kita kritisi ya kan. Dia kan bawa privasi gitu ya. Masalah privasi ya boleh dong kita kritik masalah privasinya. Kurang lah, ya orang seperti ini masih kurang bagus lah. Masih banyak lagi gitu ya pemuka agama yang lainnya. Oke guys ya, sekian video ini. Jangan menuhankan RK, gak boleh seperti itu ya. Apa bedanya kita dengan agama RT 6 ya kan. Saya kaum intelektual, salam rasional.